Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasyuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ta'ala khair ibtiqa wa tila wa madhati wa qudri wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu salah seorang keturunan Rasulullah SAW yang sudah diakui dalam segi ilmu, amal, akhlak, semua sudah diakui oleh ulama di zamannya, bahwa beliau mendapatkan gelar Muhyiddin, yaitu seorang penghidup agama, atau kalau yang di zaman dahulu yang sudah kita kenal, Muhyiddin itu adalah julukannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau beliau dijuluki oleh ulama di zamannya dengan Muhyiddin. Dan beliau kalau salah satu beliau hidup sekitar 1049 lahir, kemudian wafatnya 1145, sekitar 300 tahun lebih ya. 300 tahun lebih. Ya. Tanpa panjang lebar langsung kita cuma salah satu keutamaan beliau, sampai beliau itu dikatakan oleh gurunya sendiri, yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad yang kita kenal Imam Haddad. Beliau berkata kepada muridnya, yakni yang pengarang kitab ini, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "Wahai Ahmad, saya berharap Anda telah belajar kepada saya 40 tahun. Saya berharap Anda, ilmu zahir Anda, semisal kayak ilmu-ilmu yang ada, bukan kita tidak bahas ilmu batin. Ilmu zahir Anda, wahai Ahmad, seperti ilmu fikih dan semisalnya, saya berharap ilmu Anda mengungguli Imam Syafi'i." Tadi intinya menurut gurunya, insya Allah ilmu Anda itu sudah mengungguli Imam Syafi'i dari segi ilmu zahir. Ya, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif memulai dengan ucapan bismillah. Jadi di dalam semua kitab agama, para pengarang kitab itu memulai dengan bismillah. Itu alasannya kenapa? Itu disebutkan di dalam kitab Jalalaul Afham, Syarah Aqidatul Awam, bahwa mu'alif itu memulai dengan bismillah itu karena iktidaan bi kitabil aziz amalan, yaitu mengikuti kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Oleh karena itu para mu'alif, pengarang kitab itu memulai dengan basmalah, karena suatu hal yang paling berharga atau mukjizat Rasulullah yang paling kekal sampai sekarang itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu mu'alif memulai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, alasan kedua selain mengikuti kepada Al-Quran, yaitu wa amalan bima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qul amri balin la yuqta'u fiha bi bismillah fa huwa aqta' wa fi riwayah fa huwa abtar wa fi riwayah fa huwa ajdam. Eee, mengamalkan dengan hadis Nabi bahwa hadis Rasulullah bersabda, setiap perkara yang penting semisal kayak mengarang kitab atau akan ceramah atau yang semisalnya, atau setiap perkara yang penting itu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka kata Nabi SAW, fahuwa aqta, adalah terputus. Maksudnya terputus di sini yaitu makna qata yakni yaqta'ul barokah, yaitu putus barokahnya, putus berkahnya. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah SAW itu pernah ketika dakwahnya Rasulullah itu pernah mengirimkan surat kepada raja-raja pada zaman itu, termasuk Romawi, Persia, atau Raja Mukaukis, Mesir, atau yang misalnya itu. Rasulullah tiap mau nulis surat itu Rasulullah memulai dengan basmalah. Jadi alasannya ada 3. Itu tadi yang sudah disebutkan. Kemudian walil basmalah khamsu kalimat, dan di dalam basmalah itu sendiri itu ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat. Pertama bismillah ya, ditulis saya. Ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Makna pertama adalah ba. Ba itu makna di dalam bahasa Arab itu adalah lil musyahabah ma'tafarruq, yaitu untuk yakni kita memulai itu dengan membarengi, atau kalau di dalam ilmu nahwu ba itu adalah artinya itu adalah lil musyahabah, atau untuk yakni misalkan ja'a zaidun bi sayyarah. Misalkan di dalam bahasa Arab telah datang itu Z. Datangnya Z itu dengan apa? Bi sayyarah, dengan mobil. Jadi makna ba itu menggunakan maknanya itu adalah untuk membarengi. Ma'tabaruk bersama barokah. Kemudian ismun mustaq minasumi wa huwa al-ulu al-irtifa. Allahu, kemudian bismillah, Allahu alamun ala dzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzah an kulli naqs, yaitu Allah itu adalah suatu nama atas zat yang wajib adanya, al-mustahiq yang mana berhak yang pada Allah itu adalah semua kesempurnaan. Jadi Allah itu semua sifat sempurna itu ada pada Allah. Kemudian Allah itu adalah al-munazzah an kulli naqs, yaitu dibersihkan atau dibebaskan dari kekurangan. Dari Allah itu tidak ada kekurangan. Kemudian ar-rahmanu al-mun'imu bi jala'il ni'am. Ini kira ahli ya Pak. Tadi sik ngono nang. Nah, iki. Bismillah. Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman apa? Al-Mun'im bi jala'il ni'am. Yaitu suatu nikmat. Maknanya Ar-Rahman ya. Ar-Rahmannya itu adalah suatu nikmat dengan puncaknya nikmat, ai usuliha, yaitu asalnya nikmat. Semisal kal Islam was sama
wal basar wa ghairiha. Semisal Islam. Kita Islam itu adalah suatu kenikmatan yang Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Kemudian kita yang setelahnya Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Kemudian kalau maknanya Ar-Rahim itu adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yaitu suatu kenikmatan dengan cabang-cabangnya nikmat. Di sini diberikan contoh kakuwati sama wahidatil basar wa ghairiha, yaitu tadi Allah itu mempunyai dua sifat. Enggak, ya intinya Allah mempunyai banyak sifat. Tapi ya yang intinya itu Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau kalau Ar-Rahim ini suatu tambahan nikmat. Semisal kita diberikan kesehatan, itu suatu nikmat dari Allah. Atau kita diberikan kekuatan pendengaran, atau kita diberikan kecerdasan, itu suatu tambahan nikmat. Berapa banyak orang yang sudah berakal kemudian gila, atau berapa banyak orang yang sudah punya akal tapi dia tidak menggunakan akal semestinya. Itu suatu suatu pengingkaran kepada nikmat. Kemudian kecerdasan. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, menjadikan manusia itu adalah suatu kenikmatan. Tapi Allah menjadikan kita cerdas, bisa berpikir, kuatnya berpikir, itu suatu tambahan nikmat. Dan berapa banyak orang yang kaya tapi dia tidak bisa menikmati hartanya, misal karena dia lumpuh, misal itu suatu karena wasihah wal afiyah. Rizq itu adalah pokoknya nikmat. Kalau Ar-Rahim itu adalah cabangnya. Jadi kita tidak akan merasakan pokoknya nikmat, semisal sehat. Kita tidak bisa menikmati semisal kayak misalkan kaya, tambahan rezeki kan suatu kenikmatan juga. Itu adalah cabangnya. Berapa banyak kita mempunyai kenikmatan itu, tapi kita tidak mempunyai pokoknya nikmat, yaitu sehat. Berarti suatu yang tidak bisa menikmati karena tidak adanya usul nikmat, pokoknya nikmat. Kemudian langsung aja ya. Apa iki dawa apa cuma intinya apa gimana? Boleh? Terserah ya. Kemudian hukumnya basmalah. Hukumnya basmalah itu ada 5. Hukum basmalah. Baca basmalah itu ada 5 hukumnya. Yang pertama, hukumnya membaca basmalah itu adalah wajib. Kapan wajib? Ketika di sholat itu wajib membaca basmalah. Kalau tidak membaca basmalah, gak sah sholatnya. Kadang saya pernah dapati seorang imam itu gak baca apa gimana di Mekah ya. Ayo. Ya. Itu tetap itu menurut Imamul Mazhab al-Arba'ah, menurut semua mazhab, 4 mazhab, bahwa basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, semisal kebanyakan yang sekarang kayak yang baca basmalahnya
baca basmalahnya tidak diangkat suaranya itu mazhab Hambali. Kayak di Mekah itu dia tetap baca, tapi dia tidak dikeraskan, tetap dia baca. Kasih mojo ya. Kemudian handubah inda kulli amrin ribalin ay sahibu halin yuhtam bisa, yaitu hukum basmalah itu sunnah. Kapan sunnah? Ketika memulai perkara yang dipentingkan oleh syariat. Semisal uh, mengarang kitab, disunahkan untuk memulai dengan basmalah. Kemudian makan, minum, atau memakai pakaian, atau yang semisalnya. Yang semisal kita misalkan akan memulai dagang atau bekerja, pokok yang semisal perkara yang dipentingkan oleh syariat atau bukan perkara yang sia-sia. Misalkan perkara yang sia-sia, misalkan kate main game maca basmalah, atau misalkan misalnya rek saiki kate apa kate kate bal-balan maca basmalah, atau kate handang penalti maca basmalah. Yaitu syafasi fil umur atau perkara yang tidak dimentingkan oleh syariat. Ya, bukan nggak boleh ya, kalau dia mengucapkan yang itu ya boleh saja, hukumnya boleh. Iki main ini. Ada kalanya hukumnya mubah. Membaca basmalah itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Semisal perkara yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Misal kalau misalkan pemain bola memulai dengan basmalah itu hukumnya mubah. Tapi kalau misalkan dia niatkan untuk untuk karirnya dia, ya kan, atau karirnya dia supaya lebih baik lagi, ya kalau dia niatkan gitu boleh menjadi sunnah. Atau yang semisalnya, kalau misalkan memindah barang ke tempat yang lain, itu hukumnya mubah. Yang penting perkara yang tidak dimentingkan oleh syariat. Atau semisal juga keluar rumah maca basmalah sunnah. Yang penting hal-hal yang tidak disyariatkan atau yang tidak dianggap penting oleh syariat, itu hukumnya mubah. Terus ada lagi hukum basmalah itu makruh kapan? Ketika seseorang itu melakukan hal makruh, maka membaca basmalah itu hukumnya makruh. Semisal apa? Semisal kanan fisyab, yaitu mencabut uban, kan hukumnya makruh. Ya, ketika itu dia memulai dengan basmalah, hukumnya makruh. Atau yang semisalnya main catur, misal kan catur di dalam syariat itu hukumnya makruh, karena tadyi'il waqt, yaitu menyanyiakan waktu, hukumnya makruh. Kalau dia membaca basmalah ketika itu hukumnya makruh. Terus maning kata apa maning, pokok yang semisal hal yang makruh dia mulai dengan basmalah, hukumnya makruh. Hukum maning kemudian hukum basmalah yang terakhir itu adalah muharramah, yaitu hal yang haram. Jadi memulai basmalah itu haram. Kapan? Inda fil maksiat, ketika melakukan maksiat basmalah. Misal kate nyolong maca basmalah, kate ngombe homer maca basmalah, kate narkobaan maca basmalah, itu hukumnya haram. Jadi seakan-akan dia itu meletakkan namanya Allah, menyebut nama Allah bukan hal yang pantas, hukumnya haram. Jadi seakan-akan dia meremehkan nama Allah. Jadi enake apa nyang lek diwaca kabeh suwi
titik apa nih apa intinya aja Iya, gitu iya. intinya aja ya. Ya. Kemudian wis paham kabeh ya bismillahirrahmanirrahim kan mu'alif kan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian wis yo paham kabeh ya makna bismillah semua itu ada ya. Terus kemudian kalau di dalam kitab Bahjatul Wasail itu dikatakan tadi Yus Yusung kuat tambah gabung kuat akhirat. Kemudian setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan semesta alam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tadi alam di sini, alamin kata-kata alamin di sini itu adalah mencakup semua. Minal inis wal jin wal malaika semua. Jadi dikatakan di dalam kitab Bahjatul Wasail Allah itu menciptakan menciptakan 100.000 alam. Allah menciptakan 100.000 alam. Nah, kemudian di dalam 100.000 alam itu Allah menciptakan tiap-tiap kayak kindir. Kindir ini semisal kayak apa ya? Kindir. Jadi kayak tempat lah, tempat kindir ya. Nah, kemudian Allah menggantungkan alam itu semua ada di arsy Allah. Nah, kemudian langit dan bumi ini, nah, tadi langit dan bumi wa ma fi al-jannah wa nar dan termasuk juga surga dan neraka itu semuanya itu hanya satu alam semua. Jadi sisanya 100.000 alam itu berarti kira 99.000 ya. Ya betul ya. 99.000 itu Allah rahasiakan. Ya, yang satu alam cuma ya termasuk langit dan bumi, surga dan neraka itu cuma satu alam. Sisanya Allah menyembunyikan ada di alas Allah. Atau Allah menggantungkan yakni menyimpan ada ya semua Allah alam ya, hanya Allah dan hanya Allah alam, Allah yang tahu alamnya gimana alam. Iki wala ya'lamu ahad ma fi bakil indi Allah ta'ala dan tidak ada yang mengetahui seorang pun walaupun para nabi dari sisa yang ada di di tempat itu kecuali Allah Ta'ala. Kemudian langsung aja hukum basmalah itu ada 4. Ada kalanya wajib ketika khutbah Jumat membaca basmalah itu wajib. Sunnah kapan membaca basmalah fi kulli hal di setiap keadaan wa fi khutbatin nikah dan di dalam khutbah nikah. Makruh kapan membaca basmalah makruh fil mawadhi'il mustaqrarah di dalam tempat-tempat yang menjijikkan seperti sampah atau misal ninjating mau coba basmalah makruh. Pokok semisal hal-hal yang kurang pantas lah. Haram min dari buku film maksiat farhan dia. Misal ketika dia itu
mari mari nyolong terus berhasil kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu hukumnya haram. Ya apa? Kalau wudhu di kamar mandi, Ya apa? Wudhu ada di kamar mandi. Ya iku yo kan bisa di dalam hati kan ya. Bisa di dalam hati antum maca no dalam hati. itu tempat yang ada kaktusnya atau Hmm? wudhu wudhu di dalam hati itu tempat yang ada kaktusnya, ada Hmm. WC. Yo. Kalau yang tidak ada WC-nya tetap di dalam hati. Wow, alam ya coba. Ya kok tak takokno ya. Betul. Iya. Kayak misalnya cuma chatting tok kan ya. Ada WC-nya. Coba ya, engko tak takokno ya wudhu ning chatting kan ya anu ya, maksudnya tempat yang anu ya kurang pantas kalau diucapkan di dalam hati gimana? Iya. Iso gak tahu ya, terus kemudian hamdan yaitu suatu pujian. Hamdan yuwafi menyamai, yuwafi ni'amahu kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, fayukafi'u dan menyamai juga sama. Yukafi'u menyamai mazidah tambahannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya yuwafi yang ambil yukafi itu foto. Artinya yuwafi sama apa artinya sama. Wafa yuwafi wafa yuwafi kafa yukafi mukafatan. Ya terus kayak gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian musonif memulai dengan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Wasallam walhamdulillahirobbilalamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam si ayah. Ya apa? Sing nahwu ya. Siap. Sing nahwu ya. Aku ya sik bingung ya, misalnya kate diwaca kabeh wedine gak nutuk ya. Ya, gak diwaca kabeh. Ya, jadi biar semua kebagian gitu ya. Iya. Ngono ya. Oke, tak kira kok gak diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masalah kemarin Al-Mufid kemudian bagian atau pengertiannya kalam itu adalah yang ketiga adalah Al-Mufid, suatu yang berfaedah. Suatu yang berfaedah. Al-Mufid artinya sesuatu yang berfaedah. Al-Mufid artinya dua dan coba itu yang itu mau coba ya. Yo, apa iso insyaallah. Terus dua ma. Terus afada ya. Apa kira-kira apa? Fi'il apa?
fil madiyah Mati. fil madi tadi ma sesuatu atau apa-apa ini Ya, afada berfaedah enggak atau memberikan faedah ya bodoh ya memberikan faedata tamatin kepada faedah yang sempurna pada tamatin itu adalah sempurna faedata tamatin kira-kira tadi apa yang faedata tamatin tadi apa faedata tamatin Dofa. betul idofa ya terus faedata tadi apa itu faedata fathah harokat fathah apa kira-kira Nasab. nah siapa apa kira-kira ya Tur. nah enggak kudu kayak dhorof kudu ono anu harus ada kayak dhorof zamannya bukan maf'ul ya Oh, ya maf'ul ya tadi apa maksudnya faedah sempurna itu apa ya itu setelahnya bihaitsu yahsunus sukutu oh yahsunus sukutu atau asukuta ya bodoh ya sukuta alaiha minal mutakallim wasami' jadi yang dimaksud dengan faedah yang sempurna itu adalah bihaitsu sekiranya bihaitsu artinya dengan sekiranya yahsunu baik baik. baik kepada diam alaiha atasnya seseorang minal mutakallim dari seorang pembicara mutakallim wasami dan pendengar jadi maksudnya contoh nahwu sodakowo datuannya itu nahwu ini dijelaskan nahwu sodakowo telah benar Allah ya telah benar terus kemudian dzoroba zaitun amron terus iku apa contoh ini wacane isok ya Doroba. ya Zaitun. terus Amaro. masuk Amron. nah artinya telah memukul itu Z kepada Amr misalkan ya kira-kira antum perlu nanya lagi enggak misalkan ono wong ngomong ono wong jenenge Z apa misalnya dia menceritakan sesuatu telah memukul itu Z kepada Amr kira-kira kon perlu akok maning enggak misalkan cuma misalkan dia ya cuma sekedar ngomong aja kira-kira kon perlu untuk nanya lagi enggak kan apa boleh apa Jelas. paham kan ya itu sudah dikatakan al-mufid tapi kalau misalkan ono wong ngomong contohnya
Contohnya, ono wong ngomong sapa? Jaa, telah datang dia. Telah datang dia. Telah datang ngono tok, telah datang. Kira-kira wong pasti takok apa gak ya? Tanya. Pasti takok ya. Apa? Sopo sing Siapa yang datang siapa? Nah itu kalau misal ono wong ngomong jaa tidak dikatakan mufid karena orang itu perlu bertanya lagi. Atau pihak itu yang syukur dia itu pasti dia itu akan diam ngono. Pokok intinya gak perlu bertanya lagi karena sudah jelas. Atau ono wong ngomong abuk ayahmu, ngomong wong ngomong ayahmu, itu bukan dikatakan mufid dan kalam karena yo wong sing ngrungokno pasti takok apa ayahku apa pasti takok maneh. Tadi wis yo paham ya, tadi suatu hal yang memberikan kefahaman lah, memberikan pengertian kepada pendengar. Contohnya apa yang bukan dikatakan al-mufid fa kharaja minal mufid. Coba iki antum maca latihan. Fa kharaja Heeh. minal mufidi. Betul. Kullama. Kulu. Kulaja. Kulluma. Tadi apa kira-kira? Fa kharaja. Tadi apa kira? Telah keluar fi'il. Terus fi'il butuh Fa'il. fa'il ya. Minal mufidi. Terus Dari yang berkaitan. betul. Kulluma. Semua apa-apa ya. Laisa. Laisa ini enggak tanah ya. Audanya kana. Tapi artinya apa? Iringnya. Seakan ada. Bukan. Artinya apa? Bukan artinya. Bukan ya. Bukan atau tidak ya kan? Aisyah bukanlah. Atau bukan. Bukan. Terus Bukan mufida, bukan ya iku berfaedah. berfaedah. Tadi yang bukan dikatakan mufid atau yang bukan dikatakan yang berfaedah itu apa? Nah itu setelahnya kemudian setiap perkara atau sesuatu yang bukan berfaedah atau yang bukan memberikan kefahaman kepada pendengar. Wa'in harus terus bocor. Wa'in apa? Wa'in tarokaba ya. Wa'in tarokaba walaupun tersusun min kalimataini fa'aktsar dari 2 kalimat atau lebih. Wa'in tarokaba itu dan walaupun. Susun min kalimatain dari 2 kalimat. Fa'aktsar. Tadi misalkan ada seseorang ngomong, contohnya nahwu, contohnya in koma zaitun, contohnya in koma zaitun. Contohnya in koma zaitun. Contoh seseorang ngomong in koma zaitun, jika telah berdiri itu Z.
Jika telah berdiri itu Z. Itu kan sudah 3 kalimat kan ya? Ya, yang betul ya. Pertama sudah mengungkapkan ya pasti ya. Tapi dia tidak mufid, tidak memberikan faedah atau tidak memberikan kefahaman secara sempurna kepada pendengar, maka bukan dikatakan kalam. Atau wong misalnya ngomong, kalau saya begini, kalau saya begini, kalau saya sudah mendapatkan harta, kalau saya sudah sukses, sudah ini. Nah, kira-kira uangnya bakal tanya lagi. Lah terus opo kon nek misale wis mari ngono kabeh opo pasti wong ada takut. Jadi walaupun dia itu mengucapkan bahasa Arab beribu-ribu kalimat tapi tidak memberikan kefahaman atau tidak menimbulkan pertanyaan kepada si pendengar, maka gak menimbulkan pertanyaan maka dikatakan mufid. Tapi kalau misalkan menimbulkan pertanyaan atau tidak memberikan kefahaman kepada pendengar maka tidak dikatakan mufid. Bisa paham ya? Contohnya in koma zaitun nih. Terus kemudian setelahnya bil wadai dengan menggunakan bahasa Arab dengan disengaja. Bil wada menggunakan bahasa Arab sengaja. Bil wad'i dengan bahasa Arab yang disengaja itu lahu makna yani mempunyai dua makna. Bahasa Arab dengan disengaja itu mempunyai dua makna. Apa? Pertama bila Arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab bila Arabiyah. Fakhoroja maka yang keluar dari pembahasan ini adalah kalamul ajam. Kalamul ajam perkataan ajam bukan Arab, non Arab. Ajam non Arab. Bi ghairi lughatil Arabiyyah dengan selain bahasa Arab. Arabiyyah dengan bahasa Jadi kalau misalkan bahasa ya. Kalau misalkan ada orang boso Jawa atau bukan Arab tapi paham, nah itu tidak dikatakan kalam secara bahasa Arab. Tak bisa dikatakan kalam walaupun ya sudah memahamkan tapi tidak dibahas di dalam ilmu nahwu. Kemudian bil qasdi dengan disengaja. Fakhoroja maka yang keluar dari sengaja kalamun naim. Fakhoroja kalamun naim perkataannya orang tidur. Pasakron ya pasakron terus apa wal majnun dan orang gila. Wa ghairuhum dan selainnya. Dan selain itu. Tadi kalau misalkan ono wong edan ngomong atau ono wong mabuk ngomong atau ono wong rindu ngomong itu tidak bisa dikatakan disengaja.
karena dia ngomongnya itu ya apa ya, maksudnya apa, dalam Hindu. enggak, maksudnya iya ngelindur ya, walaupun dia lek wong wong gendeng ngomongnya apa ya, ngelindur pisan. Pokoknya bukan disengaja ya, gak tahu apa bahasanya, kalau pokoknya dia ngomongnya itu bukan apa ya, bukan disengaja. Tadi ketika seseorang ngomong itu Zaidan telah melihat aku telah melihat kepada Z. Itu apakah dikatakan kalam itu? Yang itu Zaidan, ono wong ngomong itu Zaidan aku telah melihat kepada Z, maka bisa dikatakan kalam ya. Bisa. Coba dulu ya, pertama tes di sini ya, barangkali gak ya. Pertama al-lafadz pertama ya, itu Zaidan. Pertama aswad al-mustamil ya, pertama suara ya, suara hijaiyah pasti ya, jelas ya. Kudu kayak iki, apa, tepuk tangan atau misalnya, bukan. Kemudian yang kedua al-muqab, yang tersusun dari dua kalimat. Itu iku adalah fiil dan isim, tapi secara makna ya. Kemudian Zaidan ada 3 kalimat, apakah dikatakan muqab ya? Tersusun ya, Dari 2 kalimat ya. kudu kalimat al-wahidah ya. Dan yang ketiga al-mufid, apakah dengan seseorang langsung paham, masih gak menimbulkan pertanyaan lagi? Gak kan ya, aman ya. Kemudian bilwati pasti, dengan bahasa Arab pasti, wabil qasdi dengan disengaja kudu ngerintu ya apa, bahasa Arab ya, apa maksudnya dikatakan kalam. Tapi kalau misalkan ono wong ngomong ini, ono wong ngomong ini, idza sholla abuka, jika sholat, atau enggak, atau ini atau ini, soal ono wong ini, idza sholla abuka, ketika sholat ayahmu, itu kira-kira dikatakan salam enggak? Ketika sholat ayah. Iya, ketika sholat ayahmu ketika sholat, langsung dicek aja lafat, muwakaf, mufid, apa wade, pokok terkumpul kabeh lafat apa dikatakan kalam. Ketika ayahmu sholat kira-kira lafat pasti ya, muwakaf pasti, tiga kalimat, wade pasti, pokoknya wis, pokok wade iki pasti wis kalimat ya, kalam ya. Paham gak napa oi? Apa ayahmu sholat iki apa? Gak mesti ya mungkin mungkin dia di jamak takdim sembayangi, mungkin dia sholatnya diawali, atau dia mendapatkan rukhsah syariat untuk memajukan pada waktunya. Ketika enggak, masih kan paham ya? Paham. Karena masih ada Menimbulkan pertanyaan lagi, pertanyaan. Iya, bukan, karena bukan mufid. Wis intinya ngene wis. Jadi wis pokok wis insyaallah lek misale wong ngomong ya, atau wong ngomong pasti rata-rata lafat pasti. Murakab insyaallah pasti murakab. Mari gitu azab pasti ya. Wong ngai bahasa Arab main ngono dhek ya kudu wong edang, wong gendeng atau apa. Pokok
sing kadang rata-rata digawe pertanyaane sing rada anu iku rada mikir iku mufid. Tapi ya mufid sendiri itu suatu hal yang apa ya, suatu hal yang eee, suatu hal ya relatif lah. Kira-kira wong lek misale ngomong ngono kira-kira kon paham apa ndak? Atau ente gak akan tanya lagi ngono ae wis. Ente gak bakal tanya lagi wis ngono tok. Jadi ini ngono. Kemudian ya bisa dilanjut ya. Iya, iya. Ya. Kemudian kita masuk pada Aqsamu Salasah dan pembagiannya kalam itu ada 3. Tadi ilmu nahwu itu pasti ada salah satu daripada 3 ini wis tok, 3 tok tadi. Ilmu nahwu wis anggapane gak usah mikir dodo wis pokoke kali apa ya? Kali bedek tok. Antara isim, antara fi'il, antara huruf is. Al-isim bagaimana cara kita tahu itu isim, fi'il, huruf. Al-ismu kalimatun dalat. Kalimatun dalat. Suatu kalimat yang dalat, yang menunjukkan. Yang menunjukkan. Ala makna binafsiha, atas makna sendiri, atas makna dengan sendirinya. Atas makna dengan sendirinya. Nah, kemudian ini penting ya, cara membedakan dengan isim dan fi'il apa? Walam taktarin bizamanin wat'an, dan tidak berbarengan. Taktarin dan tidak berbarengan bizaman dengan zaman, wad'an secara karangan, secara aslinya ngono. Wad'an secara asli. Wad'an secara asli. Bizaman dengan zaman, wad'an secara asli. Contohnya nahwu zaidun. Nahwu zaidun wa qalamun, pena. Qalamun pena. Wa asadun singa. Nah, kemudian lah ini berarti. Tadi kira-kira tas, anak ngomong tas. Tas itu apakah isim ya? Tas isim ya, apa boleh? Terus kedua makna binafsiyah ya, karena yang menunjukkan dengan itu. Terus kemudian yang kedua isim zaman ya. Pokoknya gak ada waktu tertentu maka dikatakan isim. Ya contoh wong misalnya ngomong kum berdirilah, berarti waktunya berdiri itu kapan berarti? Pasti kan, pasti misal ono wong ngomong berdirilah. Pasti dia paham, maksudnya yang ada di pikirannya itu bahwa dia disuruh berdiri sekarang. Ya paham ya. Misalnya ono wong ngomong atau misalkan kipas angin, ono wong ngomong iku isim karena menunjukkan kipas angin sendiri dan tidak berbarengan dengan waktu. Kemudian yang kedua al-fi'lu, kalimatun dalat, suatu kalimat yang menunjukkan. Bodoh memang. Ala makna binafsiyah. Jadi isim ambil fi'il itu sama-sama menunjukkan makna dengan sendirinya. Ala makna binafsiyah. Tapi bedanya waktaronat bizamanin wa iktaronat.
wa iqtaranat. Wa iqtaranat bi zamanin, dan berbarengan dengan zaman. Bi zamanin dengan waktu. Wad'an secara asli. Jadi fi'il itu adalah pertama, fi'il dan isim sama-sama menunjukkan makna yang dituju atau makna sendirinya. Tapi perbedaannya terletak fi'il itu menunjukkan kata kerja atau pasti berbarengan dengan zaman atau waktu. Bisa zamannya nanti telah, atau zamannya sedang, atau zamannya akan, atau zamannya sekarang, atau yang lain. Bisa paham ya? Jadi sama dengan mabadi ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga al-harf. Huruf ini gampang nih. Al-harfu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Kalimatun dalat, suatu kalimat yang menunjukkan ala makna fi ghairiha, atas makna fi ghairiha, di selainnya huruf. Tasanya nahwu hal. Pak ono sing gak paham lek gak anu ya. Apa iki aku gak kecepetan nih. Gak ya pas ya. Lek kecepetan ngomong ya. Terus mana nahwu hal, contohnya apakah? Wa, dan. Fi, di dalam. Lam, tidak. Ya, kemudian mari tak jelasno ya. Iki mana. Wa harfun kata-kata harfun ja'ali makna. Kan ini kan ada di matanya atau asli kitabnya disebutkan pembagiannya kalam atau kalimat itu ada 3. Isim, fi'il, huruf ja'ali makna, huruf yang mendatangkan makna. Apa maksud ja'ali makna? Yang telah datang pada makna. Iki. Adapun huruf yang telah datang pada makna harfun lahu makna. Itu adalah atau apa bisa macam-macam lek ono kene artinya adalah harfun ja'ali makna, huruf yang mempunyai makna. Kemudian nahwu, contohnya min, dari, ila. Oh yang ilahnya lari ya. Ila ya bos, sering ya ila ya. Ke, betul. Itu wal ba. Apa ba? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan fa kharaja huruful hija. Huruf yang bukan huruf yang mempunyai makna itu adalah huruf hijaiyah, semisal alif, ba, ta. Tadi ini jangan bisa paham ya. Berarti tadi bisa kita ketahui bahwa huruf itu terbatasnya. Huruf di dalam bahasa Arab yang mempunyai makna itu hanya terbatas.
Nah itu insya Allah semua bisa mengetahui, walaupun orang yang bisa yang sudah tahu ya, sudah pernah belajar, walaupun sebentar insya Allah sudah tahu ini huruf apa tidak, karena huruf itu sudah dijelaskan oleh sebelumnya ya. Sebelumnya ada huruf apa yang itu huruf jar ya, itu huruf jar. Kemudian ada lagi yang di mabadi itu apa, risiko tuh ya, huruf jar tuh ya. Ya mari gitu. Huruf itu sendiri adalah suatu kalimat yang menunjukkan atas makna di dalam selainnya. Jadi huruf ini tidak akan menjadi huruf kecuali bersamaan dengan kalimat yang lain. Maksudnya itu alam makna fi itu maksudnya makna yang menunjukkan makna lain atau yang tidak bisa berdiri sendiri. Huruf gak bisa berdiri sendiri. Ya huruf sendiri ada yang huruf yang bisa masuk pada isim, khusus masuk pada isim, semisal huruf jar. Ada juga yang khusus masuk pada fiil, semisal huruf nasab, huruf jazm itu khusus pada fiil. Ada lagi yang bisa masuk pada fiil dan isim, semisal huruf athof. Nanti bakal kita temui semua itu. Yang apa ini? Lanjut apa? Terserah nah. Iya, 1 jam kira. 1 jam di 1 menit. Sak karep ya apa? Aku sak karepmu. Ya apa-apa terus jam 9 lebih nanti. Iya sak karepmu aku. Sak karepmu aku. Cukup tahu alam. Kelamaan juga. Iya. Iya gitu ya. Kelamaan yang denger ya. Oh, lho yang lek masa YouTube ya, lek YouTube untuk sementara di pojok sik sing mang. Karena ya perlu anu juga ya, masih perlu mesti poin-poinnya iku kudu tak aneh, kudu tak dadine siji, dadi sekiranya bisa menghemat waktu juga. Oh iya, siap. Koyo sing mang iku koyoke ya ada yang penting ada ya ada ya kabeh penting sih, tapi yang intinya ya Tapi diambil inti. ya yang kita ya rek kabeh diwaca wae ya gak mari-mari. Pendengar juga pasti. Nah, bertahun-tahun gak mari-mari ya diwaca kabeh. Pendengar juga kan ya. Ya Kita harus menyesuaikan mendengar ya. iya mendengarnya ya. Gak bosen ya. Bosan. Heeh. Benar. Jadi coba tak anu maning, coba tak Jadi golek-golekno ya, tak golek-golekno ya apa iki. Tak anu. jadi ini tak matiin ya. Ya monggo.